Selamat pagi, di sini kami akan menjelaskan materi tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esra Dewi Triputri Utoruk dengan NIM 230709034 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Divani Maudina Siregar dengan NIM 2314027 dari Prodi Ilmu Komputer. pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan, yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Dalam kemandirian pembiayaan ini, partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan dan menyelenggarakan roda pemerintahan sangat diperlukan, yaitu dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Untuk mendukung dan mengimplementasikan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut, diperlukan sosialisasi pemahaman perpajakan kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan pengertian kepada seluruh komponen bangsa dalam memahami dan mengetahui sumber pendapatan negara dari pajak. Dengan kesadaran dan pengetahuan tersebut, wajib pajak dapat menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar. Di setiap negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, termasuk yang menyangkut urusan publik seperti menarik pajak. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan secara serampangan. Pelaksanaan pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh aparat yang baik dalam menjalankan kewajibannya, sehingga keadilan bagi wajib pajak terpenuhi. Atep Adia Barata mengemukakan bahwa kreativitas penggalian sektor pajak itu harus ditunjang pula oleh penerapan iklim yang kondusif bagi masyarakat wajib pajak, sehingga perlu dibangun suatu sistem perpajakan yang baik, yang di dalamnya meliputi kebijakan perpajakan, hukum atau undang-undang pajak, dan administrasi perpajakan yang komprehensif dan mencerminkan kemudahan serta keadilan bagi semua pihak. Keadaan ini akan mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemungutan pajak di Indonesia. Pemungutan pajak untuk peruntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Bahkan pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi penerimaan, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, ada fungsi pengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pemungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kerusuhan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial.
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding Assessment System. Yang pertama, Official Assessment System, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pemerintahan atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Dan yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus. Yang kedua, self-assessment system, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak yang terutang. Yang kedua, fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi. Yang ketiga, withholding assessment system, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Pengertian dalam bidang perpajakan yang harus diketahui. Yang pertama adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandider, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang berikutnya adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang berikutnya adalah surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak. Yang kelima adalah surat setoran pajak atau SSP. Surat setoran pajak SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara. Yang keenam, surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Yang berikutnya adalah kredit pajak untuk pajak penghasilan. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam perpajakan. Yang ke-8 adalah surat tagihan pajak atau STP. Kredit pajak untuk pertambahan nilai. Tantangan dan hambatan dalam pajak. Yang pertama, rendahnya kesadaran dan pemahaman. Tantangan ini melibatkan kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta perbedaan penafsiran ketentuan perpajakan oleh petugas pajak. Yang kedua adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah upaya untuk menghindari pajak dengan cara melanggar undang-undang yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mau mencari informasi perpajakan yang lebih banyak. Yang berikutnya adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas dapat menjadi tantangan dalam memungut pajak yang adil dan efisien. Yang berikutnya adalah hambatan sosial politik. Hambatan sosial politik dapat menyebabkan resistensi sosial politik terhadap penerapan pajak lingkungan, terutama di negara-negara berkembang yang dapat mengganggu upaya pemerintah